Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zendra Rajalasan dari kelas 2 TIF dengan NIM 2355301208. Kali ini saya akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai latihan dari praktikum yang telah saya buat sebelumnya dan tugas praktikum. Di sini saya dengan tema admin yaitu menampilkan halaman beserta komponen pendukungnya yang dimana saya sebelumnya itu harus mencari desain Figma-nya. Nah, untuk desain Figma-nya itu seperti ini. Saya memakai sidebar-nya, terus ada dashboard yang ada search name, admin, sama beberapa notif. Lalu di sini saya hanya baru memakai bagian today sales-nya, gitu. Langsung saja kita masuk ke VS Code. Yang pertama ini yaitu pada project. Nah, agar kita bisa sebelum kita masuk lebih lanjut, kita di sini harus melakukan penginstalan dengan npm install icon gitu. Nah, setelah kita install ini, maka kita bisa memakai icon-icon lewat extension React icon tersebut. Nah, jadi untuk CSS-nya itu seperti ini, yaitu terdapat font face yang dimana kita menggunakan font yang telah kita letak di pada folder font. Di sini ada folder Barlow, Poppins, terus ada font Poppins Extra Bold, terus terdapat juga ini font-fontnya juga sama seperti tadi. Lalu di sini kita deklarasikan yaitu ada warna latar dengan warna yang akan menampilkan warna dengan eh, hashtag seperti ini. Terus ada juga warna teks samping, garis hijau, merah, warna biru, kuning, dan lain sebagainya. Lalu di komponen di sini terdapat list menu yang dimana kita tidak membuat tampilan menu itu satu persatu, yaitu kita langsung saja buat dalam satu kelas gitu. Nah, di sini ada import juga nih, import icon yang akan kita gunakan di bawahnya, import dashboard, icon dashboard, card, dan BS people field yang menampilkan icon orang. Nah, lalu sini kita menampilkan dengan div class name sebagai sidebar menu, lalu ada mt-10, terus di sini juga terdapat menu list dan terdapat menu ID. Nah, di samping ini ada class name juga yang berguna untuk flex item center agar dia tetap di tengah. Terus kursor pointernya itu berubah saat kita berada di area tersebut gitu. Nah, selanjutnya buat header. Nah, header ini kita gunakan breadcrumb sesuai tugas. Nah, breadcrumb ini berguna untuk membaca judulnya itu title ini. Jadi terdapat header class name, div class name, dan title. Lalu render crumbnya ini diakhiri dan terdapat children-nya gitu. Selanjutnya kita masuk ke layout. Nah, header ini merupakan bagian dari atas bagian dari tampilan website kita yang di latihan. Terdapat juga icon-icon yang kita gunakan di sini. Nah, di sini juga ada search bar. Lalu di sini akan nampilkan icon search. Terus ada icon sama profile section. Kita menggunakan sini icon Fabel, FC area chat, dan LSL setting. Lalu di bagian section profil juga nanti terdapat tulisan hello dengan nama saya sendiri dan avatarnya di sini menggunakan HTTPS avatar airan run. Dan pada sidebar itu di sini saya menggunakan icon AI Outline Plus. Nanti di bagian ada tambahkan menunya, terus ada logo juga, menampilkan ID logo, terus dia akan menggunakan font Poppins, terus ada ini juga sedap logonya kita diatur menjadi teks hijau, lalu tulisan modern admin dashboard, dan di sini kita cuma memanggil list menunya saja gitu. Dan dia akan menampilkan list menu yang telah kita buat sebelumnya, ada icon juga lagi dengan AI Outline Plus, dan ada tulisan footernya gini, ini footer. Dan lalu pada dashboard kita di sini hanya melakukan pemanggilannya saja dengan div class name. Dia akan ini menampilkan tiga tombol, tombol nambah, export dan kembali. Lalu di sini kita akhiri page header, lalu ada dashboard grid pada dashboard. Terus ada ini yang menampilkan total pemesanan, total pengiriman dan total pengcancelan dan total keuntungan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan sidebar yang di sebelah kiri ini. Lalu ini adalah pencarian. Bagian header, ini profil account. Nah, di sini merupakan bagian dashboardnya. Ada tombol tambah, ekspor kembali, lalu juga ada total ini juga. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian ininya, projectnya. Langsung saja di sini kita masuk ke CSS-nya terlebih dahulu. Nah, pada CSS-nya di sini saya menggunakan agak sedikit banyak ya.
dengan referensi dari CSS yang dari project, saya menambahkan color indigo, red light, red, orange light, orange. Terus ada saya tambahkan juga font family dengan font Poppins. Ada tambahkan background color, teks indigo, teks color juga, background red, red lagi, orange, dan banyak lagi. Dan saya juga ada juga menggunakan shadow MD dan shadow inner. Nah, pada tampilan list menu ini, saya buat dengan menggunakan sama seperti sebelumnya, itu terdapat icon-icon. Jadi sini saya tinggal memanggil icon, terus terdapat ID menu satu sebagai tanda pembeda. Nah, di sini pada kelas tema ini terdapat kursor pointer, item center, rounded XL, yang di mana fontnya itu akan berukuran XL, terus dengan fontnya itu tebalnya kalau nggak salah medium, gitu. Dan terdapat background warna biru dan teksnya white. Terus ini ada icon juga, icon FA chart bar, dan icon by card. Nah, selanjutnya pada page header di sini hanya berisi dengan header class name, di mana dia menggunakan heading satu, terus terdapat title dan subtitle. Nah, masuk ke header ini di bagian pencarian itu sama juga terdapat search area menggunakan icon search, terus ada FABEL sebagai notifikasi dan chart icon lainnya, FA chart bar, FA cog, divider, profile info dengan nama Zendra Rajalasan sebagai admin dan avatar juga. Dan untuk sidebarnya itu sini menggunakan ID set by container, terus ada div class name juga agar dia letak di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Terus ada span dan karena di sini pada referensi ada dabang ya. Jadi saya menggunakan ini untuk ditampilkan kata dabang. Ada dollar sign juga sebagai total revenue atau di sini ada uang gitu. Oh, nggak salah. Di sini, sorry, sorry. Di sini ada list menu, jadi sama seperti sebelumnya itu, jadi tinggal memanggil list menunya saja. Nah, list menu. Jadi kita tidak perlu membuat satu persatu lagi. Terus di sini ada footer, dan pada dashboardnya itu di sini berisi ada penyimpanan data sementara, terus yang berjudul total sales sama seperti sebelumnya dengan uangnya itu sebanyak 1K, berubahnya tuh seberapa banyak gitu. Misalnya kita mau buat perubahannya tuh ada berapa persen sih? Kita bikin 5, terus ada ikonnya juga. Ini ada pemesanan, berapa nilai dari pemesanan, berapa totalnya gitu. 300.000, terus kira-kira ada berapa perubahan pada kemarin. Ini 10%, terus ada ikonnya juga, ini berapa item terjual, ada 5 sekitar 20% dari kemarin, terus ada banyaknya customer-customer baru gitu. Di sini ada 8, 5% bertambah dari kemarin. Terus ada page header juga. Di sini menggunakan title dan subtitle berdasarkan dengan breadcrumbs yang kita tambahin dari sebelumnya. Terus ini ada tombol-tombol yang terletak pada hasil akhir. Nanti saya akan tampilkan itu dengan tombol tambah, ekspor, dan kembali. Nah, di sini ada card summary agar dia menampilkan nanti seperti yang akan saya tampilkan itu berbentuk card menggunakan Eva Roll Up sebagai icon. Terus ada div class name juga, grid ini yang dimana ketika jadi sama kayak responsive grid ketika kita otak-atik dia akan menampilkan sesuai dengan lebar bentuk dari eh, tampilan itu. Misalnya kita buat kecil dia akan nampilan satu, kita buat besar lagi nampilin dua dan sampai empat sebelumnya dan sampai empat seterusnya gitu. Nah langsung saja kita coba di mainnya. Di sini kita tampilkan sidebar terlebih dahulu, langsung saja. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ehm, ada leaderboard, order, product sales report, message, setting, sign out, sesuai dengan tampilan pada desain Figma-nya. Nah, langsung saja kita coba buka header-nya. Ini kita komen kembali, masuk ke header, untuk menampilkan header-nya. Nah, di sini akan terdapat header, pencarian, terus notif, terus di sini ada kayak ini seperti chart gitu ya, terus ada setting, terus ini ada admin dan profile icon. Masuk kembali ke, sorry, ke ininya, kita buka dashboard. Nah, dia akan menampilkan ini today sales, ringkasan dari penjual hari ini sama seperti tadi yaitu berbentuk card yang saya bilang sebelumnya. Di sini pendapatan penjualan itu 1K, 1000 dolar dengan total penjualan itu 5% naik dan seterusnya gitu. Dan terdapat juga tombol-tombol yang saya telah buat sebelumnya tadi ini. Maka ketika ia dijalankan semuanya, ini kita hapus saja kembali dan ini bawah kita lepas komennya. Oh, sorry.
Maka ketika dijalankan dia tampilan seperti ini. Terdapat sidebar, terus ada search, ada notif, chart, settings, terus ada tombol tiga tombol, tombol tambah, ekspor kembali, dan ini juga tampilan dashboard. Leaderboardnya juga yang dimana kursor kita tuh berubah ketika kita berada di bagian dashboard atau menu ini. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.